Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peserta pelatihan yang hebat. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu, sehat. Wah, tampaknya bersemangat ya. Suaranya seperti saya mendengar ada 1.000 peserta di sini. Sekali lagi ya, Ya, semangat. kalau saya tanya, apa kabar para peserta hari ini? Silahkan para peserta jawab. Sehat, semangat, luar biasa ya. Biar semangat paginya tetap menyala pada pertemuan kali ini. Bisa dicoba ya. Iya. Apa kabarnya hari ini? Siap, semangat. Sehat, semangat, Semangat, luar luar biasa. biasa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Baiklah, saya mau bilang Bapak Ibu, tapi tidak ada bapaknya. Ini geng Sri Kandi ya. Ya, Srikandi Jadi semua. sebelum kita memulai kegiatan ini, supaya berjalan lancar dari awal hingga penghujung acara, marilah kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya minta tolong kepada salah satu peserta untuk memimpin doa. Minta tolong kepada Ibu Umi untuk memimpin doa pada pertemuan hari ini. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa agar agenda kita atau kegiatan kita ini lancar hingga selesai. Berdoa mulai. Selesai. Mohon maaf Bu Lucy, suaranya tidak kedengaran. Bu Lucy, itu mikrofonnya dinyalain dulu. Bu Lucy. Ya, Maaf, sudah Bu, terdengar suaranya. ya. Iya Oh udah. iya Bu. Ya. Oke. Terima kasih Bu Umi telah memimpin doa kali ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang asesmen diagnostik. Perkenankan saya untuk membagikan layar terlebih dahulu yang berisi tentang materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, sebelum kita masuk kepada materi intinya mengenai asesmen diagnostik, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Apakah tampilan slide yang saya tampilkan ini dapat dilihat oleh semua peserta? Sudah Bu. Sudah bisa terlihat dilihat ya? Terlihat. Ya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Sekarang kita buat kesepakatan kelas. Silakan dirumuskan dari para peserta kira-kira hal-hal yang perlu kita sepakati dalam kegiatan pembelajaran ini apa saja. Harus bertanggung jawab. Ya Bu. Ya, bagus. Selanjutnya, Melakukan yang bertanya, terbaik Bu. Peserta. menghargai peserta. Bertanya dan menghargai, ya. Harus bertanggung jawab. Menghargai sesama peserta. Menghargai sesama peserta, baik. Melakukan yang terbaik Bu. Oh ya, baik. Melakukan yang terbaik. Nah, baik para peserta sekalian, kita sudah dapat kesepakatan kelasnya. Silahkan disepakati bersama selama pembelajaran ini berlangsung, yakni kita semua yang ada di sini harus bertanggung jawab, kemudian menghargai sesama peserta, dan melakukan yang terbaik. Selanjutnya, nah di sini saya punya oleh-oleh buat ibu-ibu semua. Di sini harusnya saya hapus nih bapaknya. Nah, pernahkah
ibu-ibu mengalami atau mendapati siswa tidak mau mengerjakan tugas dalam kegiatan pembelajaran, atau ketika pada masa pandemi seperti ini, saat kita memutuskan untuk pembelajaran jarak jauh, jarang sekali siswa kita yang mengikuti pembelajaran daring, cuma sedikit. Nah, pernah atau tidak ya? Jika pernah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Siapa di antara Bapak dan Ibu, di antara ibu-ibu semua yang mau mengemukakan pendapatnya? Baik, saya dulu ya Bu Lucy. Ya, silakan. Di sekolah saya pernah mengalami seperti itu, mengalami siswa yang tidak mau mengerjakan tugas. Karena di lingkungan sekolah kami itu sangat SDM-nya sangat kurang, karena banyak beberapa siswa yang tidak mempunyai handphone, sehingga mereka tidak bisa mengerjakan tugas melalui daring. Bahkan yang punya handphone saja tidak mengerjakan tugas dikarenakan terbatas dengan kuota dan jaringannya, Bu. Ya, mungkin itu jawaban saya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih atas pengalaman yang pernah dibagikan dari peserta yang lain. Ada yang mau berpendapat? Cukup ya? Iya, cukup Bu. Soalnya Cukup. hampir sama jawabannya. Hampir sama permasalahan Iya, yang dihadapi. Jadi, Iya, hampir sama. ya, kok siswa kita ini tidak mau mengerjakan tugas, permasalahannya apa? Apakah kita memberikan tugas atau materi yang sama terhadap setiap individu? Nah, harusnya setiap guru di awal pembelajaran melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Nah, apa sih asesmen diagnostik itu, tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya itu untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa. Jadi untuk tahu nih kondisi awal siswa itu seperti apa. Layaknya seorang dokter ketika akan memberi resep kepada pasiennya, tidak langsung memberi resep, tapi terlebih dahulu memeriksa, mendiagnosis keluhan atau penyakit apa yang diderita, lalu mereka mengambil tindakan, upaya apa yang harus dilakukan. Nah, sama halnya seperti guru, sebelum melakukan pembelajaran, kita harus mengenali dulu bagaimana kondisi awal siswa kita, ya, baik secara psikologisnya, ya, maupun kondisi keluarganya seperti apa. Nah, ini adalah tujuan dari asesmen diagnosis, ya, untuk mengetahui, mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, asesmen diagnostik itu sendiri dibedakan menjadi dua, ada yang non-kognitif, asesmen diagnostik non-kognitif, dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, ini di sini tujuannya masing-masing sudah dijabarkan. Tujuan asesmen diagnostik non-kognitif itu mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kemudian mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah, apa saja sih yang dia lakukan, kemudian tahu latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajarnya seperti apa, karakternya, serta minat siswa. Nah, selanjutnya adalah kognitif. Kognitif ini lebih kepada pengetahuan atau kompetensi awal yang peserta didik miliki. Nah, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, jadi ini adalah bekal awal yang harus dilakukan Bapak Ibu guru sebelum melakukan pembelajaran. Biasanya ini dilakukan di awal semester gitu ya, untuk tahu dan bisa menentukan arah dan langkah kita, ini skenario pembelajarannya, strategi pembelajarannya mau dibuat seperti apa, sesuai dengan data-data yang tersaji setelah kita melakukan asesmen diagnostik. Nah, ini asesmen diagnostik non-kognitif. Tapi sebelumnya saya tanya terlebih dahulu, pernah tidak para peserta di sini sebelum melakukan pembelajaran benar-benar menerapkan asesmen diagnostik ini? Pernah nggak diterapkan di kelasnya sebelum memulai pembelajaran? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya. Nah, bisa jadi itu faktornya gitu ya. Kita belum
mendalami, belum mengenali bagaimana kondisi kesiapan awal peserta didik kita sebelum menerima pembelajaran. Ini asesmen diagnostik non-kognitif yang dilakukan di awal pembelajaran. Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, ini keterampilan bertanya ini menjadi poin yang sangat penting dalam menggali data. Jadi untuk kita supaya tahu, ini juga poin pentingnya adalah pada kemampuan kita merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, contoh pada kegiatan persiapan. Kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan serupa seperti ini. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Nah, ini penting ya, ketika dia menjawab sedih, itu akan terkoneksi dengan sub-sub pertanyaan yang lainnya ya. Sedih itu penyebabnya bisa dari dirinya sendiri, bisa dari permasalahan yang ada di keluarganya. Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nah, kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan kuncinya, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah, apa harapanmu. Nah, itu contoh-contoh pertanyaannya. Kemudian pada saat pelaksanaannya, asesmen diagnostik non-kognitif itu paling efektif ketika kita menerapkan metode tanya jawab secara langsung. Dari situ kita juga sekaligus bisa merasakan empati, simpati gitu ya terhadap jawaban dari peserta didik kita. Atau ketika di masa pandemi seperti ini kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada, mungkin dengan menyebar angket yang kita tulis di Google Form. Nah, mereka biar menuangkannya di dalam tulisan. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif, meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Bisa dengan metode bercerita atau mereka menuliskan bagaimana pengalamannya, perasaannya, atau bisa dengan menggambar. Baik, selanjutnya adalah asesmen diagnostik non-kognitif ya, masih dalam tahap itu. Dan strategi tanya jawab yang harus diperhatikan kalau memang melakukan tanya jawab secara langsung. Nah, setelah tahap persiapan dan pelaksanaan kita lakukan, apa hal yang harus kita lakukan? Tentu saja ada tindak lanjutnya. Jadi setelah pelaksanaan itu kan ada data yang kita dapat. Nah, data itulah yang harus kita olah untuk menentukan gitu ya strategi apa, tindak lanjut apa yang harus kita lakukan. Misal kita menemui anak-anak dengan gaya belajar yang berbeda, yang satunya kinestetik, yang satunya gaya belajarnya visual dan lebih banyak kinestetik, yang awalnya tadi kita mau merancang kegiatan menulis cerpen, bisa jadi kita harus merubah strateginya tadi ya, misalnya tetap menulis cerpen tapi dikemas dalam bentuk permainan gitu. Anak-anak tipikal kinestetik kan lebih suka ketika mereka bergerak aktif. Nah, tindak lanjutnya adalah identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak mereka berdiskusi empat mata ya. Syukur-syukur mereka bisa curhat gitu ya tentang apa yang terjadi. Menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Nah, kemudian ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Jadi untuk tahu langkah-langkah apa yang kita lakukan, kita sangat membutuhkan data mengenai asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi ini mengenai kondisi dan kesiapan siswa dari segi psikisnya. Kemudian yang kedua adalah asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif ini bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Nah, kemudian sama tahapannya, ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada diagnosis tindak lanjut. Guru melakukan asesmen diagnosis kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Jadi, kenali benar kompetensi yang ada pada peserta didik. Para peserta pelatihan sekalian, ibu-ibu sekalian yang ada di sini, kenali benar dan terapkan dengan tepat strategi apa yang cocok diterapkan untuk siswa kita sesuai dengan datanya tadi. Nah, di asesmen diagnostik kognitif ini, di tahap persiapan dan pelaksanaannya,
kita buat dulu jadwal pelaksanaan asesmennya, kapan mau dilakukan. Sama ya, ini lebih efektif dilakukan di awal pembelajaran. Jadi ini semacam tes awal untuk mengetahui sejauh mana kompetensi dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi kita bisa memetakan nih, oh anak ini sudah mahir memahami materi yang ini, untuk materi yang ini masih belum dipahami. Kemudian identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Susun pertanyaan sederhana yang meliputi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Jadi kalau mengajar di kelas 9, berarti 2 pertanyaan dari kelas 9 dan 6 pertanyaan dari satu topik satu kelas di bawah. Berarti kelas 8. Kelas 8 materinya ada 6. Selanjutnya, pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Ini ada 2 pertanyaan. Berarti di 2 kelas di bawahnya lagi, yakni di kelas 7. Nah, kemudian berikan asesmen ini untuk semua siswa, baik yang belajar tatap muka maupun yang belajar di rumah. Nah, ini contoh tindak lanjut dari asesmen diagnostik kognitif. Kita mengolah hasil pelaksanaan tadi. Kemudian kita buat kategori, apabila siswa menjawab benar, kita beri kategori bahwa dia paham utuh untuk materi itu. Dan paham sebagian, apabila salah menjawab, bahkan sampai tidak paham. Kemudian hitung rata-rata kelasnya, bagi menjadi 3 kelompok. Ada siswa yang akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya, kemudian siswa yang nilainya di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dan pengayaan. Nah, kemudian ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Jadi ini ya, guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Nah, selanjutnya, dari sini para peserta dapat memahami apa yang saya sampaikan atau ada hal yang ingin ditanyakan? Gimana? Cukup ya? Cukup, tidak ada ya, Bu. Baik, sekarang kita lanjut pada demonstrasi kontekstual. Nah, di sini peserta diminta untuk merancang asesmen diagnosis non-kognitif, kemudian mempresentasikan hasil rancangan peserta. Bisa dipahami? Silahkan dikerjakan. Ini saya beri waktu 5 menit saja, sesuai dengan lembar kerja yang sudah ada. Silahkan. Saya beri waktu 5 menit ya. Apakah ada peserta yang sudah selesai? Bu Umi bagaimana? Sudah selesai, Bu? Siap untuk menampilkan ininya, tugasnya? Atau dijabarkan saja, dipresentasikan saja, Bu? Halo? Yang sudah siap untuk presentasi siapa? Silakan. Bu Umi, Bu Yanti, atau Bu Siti. Ada yang mau presentasi?
Sudah dikerjakan? Suaranya kok tidak terdengar ya, Bu Umi ya? Mikrofonnya Bu Umi Lupa nyalain mikrofon, Bu. Mohon maaf, Ibu. Oh iya. Ayo Bu Umi ini Oke, saya share ya, Bu ya. persilakan. Ya, Mohon maaf, baik. Bu, agak lama baru ketemu Ibu. Atau kalau ini disampaikan secara global saja, Bu? Ya, kan yang hanya yang non kognitif ya, Bu ya. Ya, hanya yang non kognitif saja. Berarti kan Ya. kita merancang pertanyaan terlebih dahulu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa berupa apa? Ya, Bu. Udah terlihat di layar, Bu? Iya, terlihat. Ya, udah Bu, udah terlihat. Ya, sudah Bu. Saya Silahkan. buatnya seperti ini, Bu, sesuai dengan lembar kerja yang diberikan. Ini rencana asesmen diagnostik yang asesmen non kognitif. Ini pertama kita ini isi capaian pembelajarannya. Di sini tujuan pembelajarannya seperti ini. Peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat dengan tepat. Nah, lalu di sini informasi apa saja yang kita ingin gali dari peserta didik kita melalui asesmen non kognitif ini. Nih, bisa kita mengetahui tentang kesejahteraan psikologis dan sosial ekonomi siswa, kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah seperti apa, mengetahui kondisi keluarga peserta didik kita bagaimana, kemudian mengetahui latar belakang pergaulannya, lalu mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat peserta didik kita. Nah, ini ada bentuk kunci atau emoji. Ya, pertanyaan-pertanyaan kunci yang ingin kita tanyakan kepada peserta didik kita untuk memperoleh apa yang kita inginkan tadi itu, Ibu. Misal yang pertama ada seperti ini pertanyaannya, kalau kita pengen mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik kita bisa menanyakan seperti ini, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Mereka bisa memilih emoticon seperti yang ada di sini, seperti itu. Kemudian, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nah, pilih juga salah satu emoticonnya. Nah, jadi seperti itu. Lalu, yang selanjutnya, untuk mengetahui aktivitas mereka selama di rumah, kita bisa bertanya, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Kira-kira seperti itu, Bu. Lalu, untuk mengetahui kondisi keluarga peserta didik kita, kira-kira kita bisa bertanya seperti ini. Coba ceritakan bagaimana kondisi keluargamu, bagaimana peranmu dalam keluargamu. Itu. Nanti kita bisa mengetahui dari jawaban anak kita tentang pertanyaan yang kita berikan. Lalu untuk mengetahui latar belakang peserta didik kita bisa tanyakan siapa saja temannya, apakah temannya dapat membantu dia pada saat dia ada kesulitan atau tidak, kayak gitu. Kalau ada atau tidak, berikan contohnya, kayak gitu. Lalu untuk mengetahui gaya belajar, karakter, serta minatnya, mungkin kita bisa bertanya seperti ini. Kamu lebih senang melihat dan mendengar, atau praktek dalam belajar? Nah, ini kan merupakan gaya-gaya belajar peserta didik kita. Tapi kebanyakan kan kita, bukan kebanyakan ya, di antara kita rata-rata tidak multi talent kan, pasti ada salah satu yang kita miliki kayak gitu. Misalnya kita cuma senangnya dengan melihat, kemampuan kita kan beda-beda seperti itu. Lalu dalam pembelajaran bahasa Indonesia, apa yang paling kamu senangi? Juga bisa. Lalu pada saat belajar bahasa Indonesia, kamu lebih senang belajar secara mandiri atau kelompok? Nah, mengapa? Ini juga bisa menjadi bahan untuk kita mengetahui bagaimana gaya belajar, karakter, serta minat peserta didik kita. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan yaitu mengekspresikan perasaan sesuai dengan pernyataan atau pertanyaan yang diberikan.
Kemudian Ya. meminta peserta didik mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta melaksanakan aktivitasnya. Alat bantu yang bisa kita gunakan, bisa gunakan lembar kuesioner yang berisi pertanyaan. Lalu bisa bentuknya bercerita atau minta nanti mereka rekam seperti itu. Kuesionernya ini mungkin bisa kita berikan lewat Google Form dan semacamnya lah yang bisa sampai ke mereka seperti itu. Kemudian bisa dengan menulis, bisa dengan bercerita, bisa dengan menggunakan gambar seperti itu. Ya, kira-kira begitulah, Bu. Ya, secara garis besarnya seperti itu, Bu. Secara garis besarnya seperti itu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Umi. Tepuk tangan buat Bu Umi. Iya, Bu, sama-sama. Sudah Ya. menyajikan rancangan asesmen diagnostik non-kognitifnya dengan sangat lengkap. Saya hanya perlu memberikan penguatan bahwa kita perlu menggali pertanyaan-pertanyaan yang memang akan memberikan data yang akurat bagi kita nanti gitu ya, untuk dapat data mengenai kondisi awal dan kesiapan peserta didik untuk belajar. Nah, kemudian selanjutnya sampailah kita pada refleksi. Dari pembelajaran hari ini, apa sih yang telah para peserta dapat, apa yang telah ibu-ibu dapat? Ada yang mau menyampaikan? Cukup? Rasanya sudah bisa ini ya, bisa dipahami ya. Atau Bu Umi mau menyampaikan refleksinya, Bu? Sedikit aja ya, Bu ya. Ya. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kali ini atau elaborasi kali ini, Bu. Yang pertama kalau saya tuh ya kita bisa paham ternyata kita harus menggali terlebih dahulu apa sih dan bagaimana anak-anak yang akan kita ajar seperti itu. Tidak langsung diberikan saja seperti itu karena mereka juga perlu penyesuaian dan bukan semata-mata harus didikte dari kita, harus ini, harus itu, seperti itu. Gitu sih, Bu, secara umumnya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Umi. Rasanya sudah mewakili peserta yang lain ya. Bapak Ibu, untuk mendukung program pendidikan yang memerdekakan, asesmen diagnostik ini perlu dilakukan juga oleh peserta sekalian sebagai bentuk awal dari perubahan. Karena benar loh, kalau kita tidak mengenali orang, kan kita akan cuek ya, siapa dia, siapa Anda gitu ya. Tapi kalau kita kenal, nah seperti pepatah kan bilang, tak kenal maka tak sayang, maka kenali peserta didiknya, kenali bakat dan minatnya, buatlah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan seluas manfaat bagi para peserta sekalian ya. Kita akan berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini. Terima kasih Bu Lucy. Wah, hebat Bu Lucy. Tetap semangat ya. Tepuk tangan untuk Bu Lucy. Jaga kesehatan.